Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bertemu dalam acara Healthy Corner, persembahan dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center, pimpinan pusat Muhammadiyah, dan didukung oleh SIGRAC BNPB juga DIFAT Australia. Dan kali ini tema yang kita angkat adalah tentang harapan penemuan vaksin COVID-19. Kita tahu bahwa sampai saat ini penyebaran virus COVID-19 atau virus corona masih sangat tinggi. Kita beberapa daerah seperti di Jawa Timur, di Jawa Tengah menunjukkan angka yang masih tetap tinggi. Oleh karenanya di pagi hari ini kita akan membahas mengenai kira-kira harapan penemuan vaksin itu kapan dan seperti apa. Kita akan berbincang dengan dua narasumber kita yang telah hadir di studio. Pertama adalah Dr. Arkom Magister Kesehatan. Beliau adalah dosen Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Assalamualaikum, Dr. Arkom. Waalaikumsalam. Ya, ini saya kalau dengan beliau nggak asing ini. Ya, saya ini guru saya ini ya. Jadi saya tidak asing dengan beliau ketika Prof dia menyampaikan Mas Budi, besok yang bersama dengan Mas Budi, Pak Arkom, ya wah saya sudah sangat akrab sehingga saya senang sekali beliau hadir di kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Arkom. Dan yang kedua adalah Dr. Imaniar Ranti, Magister Sains, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Assalamualaikum Bu Ranti. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. senang sekali ya kita baru kenal beberapa hari ya, Iya. tapi langsung tune in ya. Iya baik, dan di pagi hari ini kita akan ngobrol dengan beliau berdua terkait dengan harapan penemuan vaksin. Kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia ini sudah sangat menanti ya, karena kita tahu bahwa salah satu kemudian statement yang mengatakan wabah mulai akan berakhir kalau kemudian memang vaksin ini akan ditemukan. Baik, kita berbincang dengan dua narasumber kita ini. Saya ke Pak Arkom dulu kali ya. Pak Arkom, ya jadi biar yang paling jauh baru kemudian nanti yang paling terdekat itu ya. Kalau kita tahu, kalau dalam tinjauan Pak Arkom, Dr. Arkom, sejauh ini kemudian bahwa virus corona ini kan sudah luar biasa ya. Kalau Indonesia sendiri tanggal 2 Maret pada waktu itu Presiden menyampaikan pesan 2 warga di Depok terinfeksi COVID, kemudian tanggal 2 Maret kemudian 5 Maret Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Haidar langsung berkomitmen bahwa Muhammadiyah langsung akan membentuk gugus tugas. Bahkan 15 rumah sakit Muhammadiyah sudah siap untuk menangani. Dalam pandangan Pak Arkom sendiri sejauh ini kemudian terkait dengan corona sendiri seperti apa sih? Memang apakah ini sesuatu yang harus tetap kita waspadai atau seperti apa? Ya, jadi terima kasih Pak Budi. Jadi coronavirus yang SARS-CoV-2 ini memang satu fenomena baru ya. Sebetulnya untuk corona sendiri kan sudah lama ya, sudah punya leluhur yang memang terkenal infeksius ya. Cuman mbahnya yang memang terkenal ya sudah ya. Cuman masalahnya untuk yang SARS-CoV-2 ini kan varian ya dari SARS ya, yang tahun 2003 pernah ramai di dunia itu. Ya. Nah, terkait dengan virulensinya, jadi kemampuan membunuhnya memang tidak seganas MERS atau SARS ya. Cuman dari sisi penyebarannya dia relatif cepat ya. Dan kita bisa bayangkan ya kalau sekarang hari ini sudah 13 juta lebih ya sebenarnya. 13.700.000-an ya. Jadi kan luar biasa. Ya, dan Indonesia sendiri sebenarnya juga masih sangat tinggi. Ini bisa kita lihat data yang ada di beberapa negara ya. Saat ini adalah update kita. Dari Dr. Arkom mungkin bisa melihat bagaimana kemudian sebarannya di Indonesia 76 juta ya. Nah itu kira-kira. Jadi 76 juta hampir mungkin beberapa hari lagi sudah masuk 80 juta. Beberapa minggu lagi sudah melebihi dari Cina. Itu artinya kalau saya pribadi sebetulnya punya persepsi dari awal kasus corona di Indonesia itu hampir mirip di Italia atau di Amerika. Permodelannya ya? Permodelannya. Karena struktur masyarakatnya, sama sikap dari stakeholder ya. Saya tidak mau menyebut salah satu, tapi stakeholdernya begitu. Dari awal agak abai begitu. Ya, beda dengan Vietnam, negara kecil tapi sukses, atau New Zealand atau Taiwan gitu ya. Negara-negara yang tidak besar. Korea gitu. Tapi mereka dari awal sudah serius untuk menangani masalah ini gitu, dan mereka lebih mau memberikan modal untuk mencegah kuman itu masuk daripada kemudian berpikir untuk menyembuhkan. Lah kita ini kan berpikirnya adalah menyembuhkan. Nah, kalau itu kan nggak ada selesainya dengan seperti ini. Nah, problemnya di situ.
Oke. Dan memang kalau kita lihat juga kebijakan pemerintahnya juga kayak hampir sama ya antara Amerika dan Indonesia gitu. Iya, hampir sama. Ya kira-kira nanti mirip ya, Indonesia, Amerika, Brazil itu modelnya sama kira-kira. Dan ketiganya sangat tinggi sekali itu. Iya, penduduknya juga terbesar kan. Baik, saya ke Mbak Ranti ya. Saya penduduknya aja kali ya. Boleh. Ini sama ya itu. Iya. Kalau beliau kan tinggi gede Pak. Ya tinggi Pak Budi lah ya. Ya, Mbak Ranti atau Dokter Ranti. Jadi memang saya panggil Dokter Ranti ya, atau Pak Maniar. Biasanya panggilnya apa sih? Ranti Ya. Oke. Nah, tadi Pak Argo menyampaikan tentang bahwa tipikal Indonesia ya hampir sama dengan kayak dengan Amerika, dengan ya, Italia, dari bagaimana perilaku masyarakatnya, sosial budayanya, kemudian kebijakan pemerintahnya yang bahkan kemarin Presiden akhirnya mengubah ya dari diksi new normal menjadi diksi adaptasi baru ya. Kebiasaan baru. Iya, baru ya. Dalam tinjauannya Bu Ranti sendiri kemudian ini menarik ya ketika kemudian ternyata sejauh ini pemerintah juga masih gamang ya. Nah, masih gamangnya ini kemudian juga tentu akan berimplikasi pada bagaimana masyarakat juga ikut gamang kan? Kira-kira kalau menurut Jan seperti apa? Ya, betul banget Pak Budi. Jadi sebenarnya itu kalau untuk penanganan COVID sendiri, masyarakat itu adalah memiliki peran penting ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin kemarin-kemarin dibilang tenaga medis adalah garda terdepan. Nah, tapi sebenarnya kita yang ada di rumah sakit kayak gitu sebenarnya itu adalah garda terakhir. Yang paling penting adalah masyarakat ya. Jadi masyarakat justru kalau menurut saya itu adalah garda terdepannya gitu. Karena di masyarakat sendiri itu nanti bisa memutus mata rantai penularan, dan itu sebenarnya yang lebih efektif daripada tadi yang disebutkan oleh Dr. Akrom daripada kuratifnya gitu. Jadi tindakan preventif itu akan lebih baik ya, memotong mata rantai penularan. Dengan apa caranya ya? Mungkin dengan adaptasi kebiasaan baru ini yang harus kita patuhi dan harus disiplin kayak gitu. Nah, ini menarik ya ketika berbicara mengenai preventif ya dan promotif ya, preventif terutama karena memang disiplin keilmuan beliau berdua ini ya, narasumber kita adalah terkait dengan juga bagaimana kemudian tentang obat, vaksin, kemudian juga saya kira tidak juga lepas dari tentang menu sehatnya gitulah ya, apa nutrisinya gitu ya, agar kemudian kita juga yang sisi lain adalah mencegah virus itu masuk ke tubuh kita. Tapi kalau sudah masuk nanti seperti apa kan nanti kita berbicara mengenai obat dan vaksinnya. So ini kan banyak penawaran di masyarakat. Tadi kalau berbicara tentang masyarakat, bahwa masyarakat itu adalah garda terdepan ya. Kuratifnya atau rumah sakitnya, hospitalnya itu adalah benteng terakhir. Nah ini kalau kita berbicara mengenai preventif di masyarakatnya, usaha-usaha lain, kan banyak tuh tawaran ya. Oh ini loh bahan-bahan yang bisa kemudian kita bisa menghadang corona, gitu ya. Corona masuk, nggak selain kemudian tentu APD ya. Tapi terkait dengan yang lain, menurut Dokter Ranti sendiri seperti apa? Apa saja sih gitu? Ya, jadi memang tindakan preventif itu penting banget ya Pak Budi ya, karena kalau dilihat dari tipe pandemi ini ya, pandemi ini yang pertama dia berjalan dengan sangat cepat, mulai dari bulan Maret sampai sekarang Juli, pertambahan kasus di Indonesia-nya cepat banget. Terus yang kedua, angka kematiannya juga cukup tinggi ya kan. Kemudian yang ketiga, fasilitas kesehatan di Indonesia itu juga terbatas kayak gitu kan. Nah sehingga, dan yang terakhir adalah sampai saat ini memang belum ada obat yang benar-benar diindikasikan ya, di-approve sebagai terapi untuk COVID-19 seperti itu. Nah, sehingga nanti kita bahas ya yang masalah obat di segmen berikutnya ya. Tapi kira-kira kalau kita berbicara mengenai ini, mungkin Pak Arkom juga bisa ikut menambahi terkait dengan penggunaan apa sih ya? Kan sering tuh kalau kita di masyarakat bahkan beberapa waktu lalu sempat angkringan tuh laris. Karena dikira kemudian, jahe ini paling ampuh gitu ya. Dalam sudut pandang Pak Arkom, gimana bahan-bahan yang demikian ya? Ya, alhamdulillah kemarin waktu awal-awal pandemi itu kan UAD sudah melakukan kajian talkshow juga, talkshow tentang salah satunya adalah pemanfaatan herbal atau jamu-jamuan begitu. Ya, mungkin kita bisa memahami itu sebagai upaya pencegahan. Tidak spesifik ya, tidak spesifik hanya untuk COVID, tapi untuk meningkatkan stamina sehingga tubuh itu mampu mengatasi atau mampu menahan atau mencegah si COVID itu menyerang gitu. Jadi karena
sampai saat ini kan belum ada satu senyawa yang memang diindikasikan spesifik untuk COVID gitu. Untuk SARS-CoV-2 itu. Sehingga kalau toh misalnya masyarakat rame-rame menggunakan ramuan jamu, kemudian herbal, suplemen itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan stamina atau imunitas secara umum, sehingga lebih mampu bertahan dan kemudian bisa mencegah kuman itu masuk. Baik, ragam jenisnya seperti apa nanti kita bahas di segmen 2, Dr. Arkom. Dan Dr. Andi kita akan kembali setelah iklan yang satu ini. Coffee Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Untuk hati yang selalu tersadar akan suatu kebaikan. Kebaikan dengan penuh kasih sayang dan rezeki. Rezeki yang tak tergantikan hingga sekarang. Sekarang waktunya kita yang melakukan pengorbanan. Pengorbanan demi suatu kehidupan. Hidup yang tak ternilai, nilai dari komitmen sebuah perubahan. Karena ketulusan, akar dari sebuah perubahan besar. Change yourself, change your future. Ayo, Hijrah Finansial. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kita kembali di Healthy Corner, pertemuan dari MCCC PP Muhammadiyah dan didukung oleh program SIKRA, BNPB dan DFAT Australia. Baik, bersama juga dengan MDMC. Oke, kita kembali ke dua narasumber kita di pagi hari ini. Saya masih ke Dr. Arkom. Tadi Dr. Arkom menyampaikan tentang bahwa sebenarnya kalau untuk pencegahan ya itu menambah imun saja. Tapi jenis-jenisnya apa sih sebenarnya yang bisa menambah imun gitu, Dr. Arkom? Oh iya, jadi sebetulnya banyak ya. Jadi beberapa empon-empon yang sudah biasa digunakan oleh leluhur kita itu, ya itu sebetulnya punya kemampuan sebagai peningkat stamina ya, atau imunitas. Nah, memang kebetulan saya pribadi juga banyak meneliti manfaat empon-empon itu ya. Salah satunya saya pernah meneliti misalnya kayak temulawak, ya, temulawak, ya, terus kemudian meniran. Kemudian saya juga pernah meneliti bahkan apa itu yang untuk gurah itu. Siwak. Untuk gurah. Apa? Ya. Ya. Ya, yang di Imogiri itu. Ya, di wilayah itu ya. Jadi beberapa empon-empon yang sudah dipakai sebagai jamu oleh masyarakat itu ternyata memang secara laboratorik di hewan uji memberikan indikasi yang positif ya.
Jadi kami sudah menguji pada beberapa hewan uji yang kemudian ada yang saya manipulasi untuk saya tekan sistem imunnya. Nah, ternyata dengan pemberian zat-zat empon-empon tersebut mampu meningkatkan aktivitas respon imunnya. Jadi beberapa sel yang dalam hal ini misalnya terkait dengan COVID itu juga yang bisa menghalau atau bisa memangsa langsung COVID itu tambah aktif. Gitu. Ya, itu pada hewan. Cuman masalahnya kan itu masih di level praklinik atau pada hewan. Jadi kita belum bisa mengklaim bahwa itu adalah bisa untuk COVID-nya langsung begitu. Tapi ya mungkin kabar baiknya mungkin tetap bermanfaat meskipun tidak bisa langsung karena tadi meningkatkan stamina dan imunitas secara alami itu. Kira-kira gitu. Ya, baik. Ini menarik ya. Jadi ternyata memang itu bukan kemudian langsung menyembuhkan dari infeksi COVID ya, empon-empon yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Ya ini lagi-lagi karena informasi ya, sehingga pada beberapa waktu yang lalu sempat heboh itu memborong jahe, memborong temulawak, memborong apa gitu ya, semua diborong itu ya. Ya skor sehari bisa makan puluhan jahe itu ya, jadi biar kemudian hilang gitu. Jadi mahal juga. Baik, tapi saya mau ke Dokter Ranti terkait dengan kembali ke tema tentang harapan penemuan vaksin COVID, Dokter Ranti. Jadi ini sebenarnya kalau proses ini kan hampir semua masyarakat menunggu ya. Kapan sih sebenarnya vaksin ini dalam pandangannya Dokter Ranti sebenarnya seperti siapa sih proses untuk menemukan vaksin itu? Tahapan-tahapannya seperti apa? Kok lama gitu loh? Ya. Jadi memang kalau untuk penemuan vaksin ini memang butuh proses ya, butuh proses yang panjang juga waktunya. Dan lebar gitu. Ya, sama dengan luas ya. Iya. Nah, kalau misalnya COVID ini, karena kan kita juga berpacu dengan waktu ya. Kalau harapannya dari berpacu itu tidak hanya dengan melodi ya, tapi berpacu juga dengan waktu. Iya. Jadi kalau dari WHO sendiri sih sebenarnya targetnya mungkin dalam 12 bulan ini bisa muncul kandidat vaksin baru seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi rute perjalanan penemuan obat itu mulai dari uji preklinik tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Akrom, juga ada uji klinik ya. Uji preklinik itu masih dalam tahap di laboratorium dengan menggunakan hewan coba. Nah, tapi kalau misalnya di hewan coba itu nanti berefek ya, itu tetap harus diujikan lagi ke manusia. Nah, itu nanti melalui uji klinik. Nah, uji klinik sendiri ada 4 tahap, ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Dan itu juga prosesnya lama seperti itu. Nah, kalau saat ini sendiri sebenarnya kalau dari WHO sendiri sudah ada sekitar 80 ya kandidat vaksin baru yang mungkin bisa digunakan untuk COVID. Cuman memang masih dalam tahap uji klinis seperti itu. Dan kalau di Indonesia sendiri dari laporan di BP POM ya yang meregistrasikan penelitian uji klinik tentang COVID juga sudah ada beberapa seperti itu. Jadi ya harapannya dengan waktu yang cukup singkat ini nanti bisa memberikan hasil yang baik seperti itu untuk penemuan vaksin baru. Nanti dilanjut keterangan teknisnya, tapi saya mau ke Pak Arkom. Apakah memang hak prerogatif tunggalnya ada di WHO terkait dengan kemudian mendeklar bahwa vaksin sudah ada? Ya sebetulnya bukan ya. WHO itu kan sebetulnya menjadi wadah atau menjadi pengatur informasi yang ini. Tapi apakah itu semata-mata hak WHO? Enggak juga gitu ya. Jadi artinya sebenarnya semua negara juga memiliki hak yang sama. Kemudian mengatakan bahwa kami sudah menemukan vaksin loh gitu ya. Kalau WHO kan malah nggak menemukan, WHO itu hanya mengkoordinir. Ya. Jadi ini yang mungkin saya akan nambahin dari Bu Imaniar tadi. Jadi kabar baiknya memang sudah ada yang masuk ke fase 3 sekarang. Kembali. Tadi kan Dokter Ranti menyampaikan bahwa preklinik sama klinik ya. Preklinik sekarang preklinik sudah berlangsung ini ya. Sudah fase 3. Ada satu produk yang fase 3. Prekliniknya ada berapa fase? Fase 4 fase. 4 fase ya. Dan tadi ini di beberapa negara telah melakukan uji preklinik ya. Atau hanya di negara beberapa tertentu aja? Preklinik sudah, kalau mau ke uji klinik berarti sudah harus melewati uji preklinik. Jadi tahap pertama preklinik sudah selesai. Sekarang uji klinik. Sekarang sudah masuk fase klinik sekarang. Sudah fase 3. Berarti tinggal satu fase lagi kan? Ya, itu nanti fase 4 itu biasanya setelah dipakai kemudian dilihat efek jangka panjangnya apakah ada komplikasi terhadap penggunaan vaksin tersebut atau tidak. Baik, menarik. Jadi pemirsa sekali lagi bahwa sebenarnya hak
untuk menemukan vaksin atau kemudian mendeklar tentang vaksin COVID ini tidak melulu hak prerogatifnya WHO seperti yang disampaikan oleh Dr. Arkom tadi ini. Artinya semua negara sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Muhammadiyah selalu mencanangkan dengan slogan fastabiqul khairatnya kan di sini nih, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hal ini adalah mencari menemukan vaksin kan begitu. Oke, nah tadi kita nyambung ke Dr. Ranti. Jadi setiap tahapan preklinik sudah. Preklinik ini membutuhkan berapa lama biasanya? Kalau untuk di laboratorium biasanya kita lihat kan uji efektivitasnya, apakah memang dia berfungsi atau enggak. Kemudian yang kedua adalah uji toksisitas dulu ke hewan, apakah ini nanti aman atau enggak. Biasanya gitu hewan kan? apa sih yang dipakai kalau gitu? Macam-macam sih, tergantung nanti model penelitiannya seperti apa. Tapi yang paling sering yaitu tikus atau mencit, kemudian bisa mencit itu apa? Tikus tapi yang lebih kecil. Oh iya, tikus kecil mencit. Apa namanya? Halo. Iya. Tapi bukan anak tikus loh. Oh, bukan anak tikus. Bukan anak tikus. Ya. Memang dia jenis tikus yang kecil. Artinya hewan itu dibudidayakan ya untuk dihidupan. Iya, memang khusus. Dan itu khusus kalorinya, nggak cuma asal ngambil gitu kan. Saya kira nanti nyewa orang cari untuk cari bagi laboratorium. Nah, itu nanti dapat hewan yang sudah tercemar kuman yang lain. Ya, jadi lanjut. Jadi menggunakan hewan tadi, sampel hewan tadi untuk diuji prekliniknya. Itu berapa lama tadi, mungkin disambung lagi? Ya, ini tergantung ya. Jadi kalau misalnya model penelitian preklinik kan harus disesuaikan dengan infeksitas dari penyakitnya sendiri. Misalnya kalau kayak COVID ini, dia kan fase infeksiusnya adalah 14 hari. Nah, mungkin nanti dari 14 hari itu dilihat apakah memang ini berefek atau enggak, seperti itu. Jadi klinik. Nah, preklinik sudah selesai ya? Berbulan-bulan, ya. Kalau Pak Arkom sendiri juga ikut melakukan uji preklinik? Ya, kalau vaksin ya enggak. Enggak lah ya. Itu kalau di Indonesia di mana dilakukan? Eijkman. Di Jakarta Pusat ya? Jakarta ya, lembaga yang warisan Belanda yang sebagian dananya juga masih dari Belanda, tapi untuk yang saat ini baru di endorse oleh Kementerian Ristek ya, untuk membuat vaksin ala Indonesia. Dan kalau nggak salah sudah disampaikan kemarin di TV, kalau nggak salah di YouTube ya, dari Ketua Eijkman menyatakan bahwa sudah ada 2 kandidat vaksin ya yang sekarang sudah mulai masuk ke industri ya, karena tiba dulu nanti baru kemudian diuji. Gitu. Jadi ini yang preklinik tadi di Indonesia juga telah menguji ya. Iya, sudah. Selaku lembaga resminya pemerintah telah menguji dan dianggap selesai, sukses lah, kira-kira demikian ya. Nah lanjut sekarang yang klinik. Tahapannya tadi 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan sekarang pada posisi di tahap 3. Tadi silakan dilanjutkan, Dr. Anggi. Ya, jadi kalau uji klinik tahap 1 itu fungsinya masih sama untuk melihat keamanan dari calon vaksin tersebut. Ya, apakah nanti ada efek sampingnya enggak. Nah, ini biasanya diujikan bukan ke orang yang sakit, tapi justru ke orang yang sehat terlebih dahulu dengan jumlah sampel yang kecil, seperti itu. Nanti kalau uji fase 1 aman, ya nggak ada efek samping dari penggunaan vaksin tersebut, nanti bisa lanjut ke fase 2 gitu. Dan di fase 2 biasanya ini mulai menggunakan pasien ya, jadi orang yang memang sudah terinfeksi seperti itu. Nah, nanti dalam jumlah yang sedikit ya. Kalau misalnya sampel yang random ya juga ya. Ya, sudah random, dan kalaupun sudah ada vaksin yang memang established ya, memang sudah ada diindikasikan untuk suatu penyakit itu, nanti biasanya digunakan sebagai kontrol. Jadi antara vaksin yang baru sama vaksin yang sudah ada, ini lebih bagus yang mana nih gitu. Tapi kalau untuk corona sendiri kan belum ada ya vaksin yang memang sudah established gitu. Jadi ini biasanya akhirnya tunggal gitu, cuman vaksin baru aja. Lalu sekarang sudah fase 3. Dan uniknya kalau di vaksin ini COVID-19 ini dia ada yang langsung juga. Ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa uji klinik fase 2 sama fase 3 itu jalan bareng. Fase 3-nya ditahan dulu, kita akan break dulu. Nanti kita kembali selepas yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah?
Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali di segmen 3 Healthy Corner. Baik, kita ke Dr. Ranti tadi sempat terpotong mengenai uji klinisnya, jadi fase 1, 2, 3. Jadi sudah sampai di fase 2, fase 3-nya? Ya, fase 3-nya sebenarnya sama dengan fase 2, yaitu di orang yang sudah sakit, seperti itu, tapi dengan jumlah yang lebih besar lagi, ya, kemudian dan di random, seperti itu. Kemudian nanti bisa dilihat efektivitasnya seperti apa, kemudian adakah efek samping dari vaksin yang diberikan, seperti itu. Oke, dan itu juga kalau yang uji klinis semuanya ke manusia ya? Iya, kalau uji klinis ke manusia. Oke, baik. Pak Alkom, sejauh ini kalau kita lihat dari tahapan fase itu, dalam kacamata Dr. Alkom ya, sebagai ahli di bidang ini, itu hasilnya seperti apa? Iya. Sebetulnya dari beberapa kandidat yang ada itu memang ada harapan. Cuman masalahnya begini, untuk COVID ini, untuk SARS-CoV-2 ini kan memang agak spesifik ya. Jadi
apakah kemudian ketika diberi vaksin, kemudian vaksinnya itu bisa langgeng, artinya bisa menjaga si masyarakat yang menggunakan itu untuk waktu yang lama, gitu. Karena beberapa pengalaman dari vaksin dari MERS dan dari SARS yang dulu itu ternyata nggak bisa bertahan lama, gitu. Artinya mungkin hanya bertahan sebentar. Lalu yang kedua, dari beberapa penelitian itu juga ternyata beberapa antigen yang diduga imunogenik, jadi satu komponen dari virus itu yang diduga punya potensi untuk meningkatkan imunitas, itu juga potensi untuk menimbulkan efek samping, gitu. Jadi ada beberapa hewan coba ya di praklinik itu yang ketika diberi vaksin, kandidat vaksin itu ternyata dia tidak sakit SARS-nya, tidak sakit COVID-nya, tetapi kemudian dia mengalami pneumonia bukan karena COVID. Dan kemudian timbul peningkatan eosinofil ya, jadi itu merupakan respon imun tipe TH2 yang itu akibat seperti macam alergi begitu, yang cukup lumayan, itu harus hati-hati juga. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita mau melihat apakah itu nanti aman dan kemudian efektif, ya kita sebetulnya belum bisa melihat hanya di fase 3, karena itu nanti yang akan di fase 4 ya. Karena yang akan memastikan nanti laporan pasca penggunaan di masyarakat seperti apa, bisa bertahan berapa lama, kemudian berapa efek samping yang muncul gitu. Karena kalau di fase 3 saja kan itu hanya waktu singkat biasanya, dan ya meskipun sekarang udah besar sampelnya sih. Ya, kebetulan ada lagi yang ketiga, tapi ini penelitiannya yang fase 3 itu kebetulan dari Eropa. Dan yang repotnya, jadi kalau di Indonesia itu kan sudah dicek seterain jenis alur atau jenis keturunan SARS-CoV-nya itu apa gitu. Di Indonesia kira-kira ada 13 galur. Ya, jadi ada 13 indukan atau kabilah lah ya. Kabilah SARS-CoV-2 gitu. Yang ternyata hanya 2 yang mirip dengan Eropa. Gitu. Berarti yang 11? Yang 11 tidak. Sama sekali tidak. Iya, jadi apakah kemudian yang sekarang dikembangkan di Eropa itu akan cocok juga di Indonesia? Akan cocok di Indonesia atau tidak? Lah itu masalahnya, gitu. Sehingga kita sudah optimis ini, alhamdulillah mereka sudah fase 3, kita tinggal pakai ya. Ya itu kalau tinggal pakai, kalau cocok, kalau nggak cocok kan. Kalau Indonesia sendiri sebenarnya sudah memulai proses untuk uji klinis belum? Ini baru di Bio Farma baru untuk diproduksi, kan untuk diuji ke hewan kan harus dibuat dulu. Karena yang ditemukan itu kan baru sekuen genomnya atau ini, karena modalnya pakai rekombinan kalau di Indonesia. Ya gitu. Ayo, pertanyaan saya kembali. Jadi kalau di Eropa kan sudah sampai fase 3 tuh. Jadi kira-kira selangkah lagi Eropa kan sudah menemukan vaksin untuk COVID-19 yang memang setipe dengan yang dialami di Eropa itulah ya, dan belum tentu setipe dengan yang Indonesia. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya sudah memulai sampai proses apa, Pak? Ya, kalau yang asli Indonesia masih praklinik. Praklinik ya? Masih praklinik. Cuman tadi kan Bu Ranti juga sampaikan, paling tidak ada 2 produk yang sekarang sudah uji klinik ya, kerjasama dengan kerjasama dengan Kalbe, satunya kerjasama dengan Bio Farma. Ya, itu satunya dari Cina, satunya dari mana? Jadi sudah mulai masuk ke klinik ya? Sudah masuk ke klinik. Ya, sekarang masuk fase 1, fase 2. Gitu. Jadi langsung ya fase 1, fase 2 ya? Iya. Fase 1 dan 2 itu bersamaan atau memang berurutan? Berurutan ya? Jadi fase 1 dulu dilakukan, lalu fase 2. Dan Indonesia sendiri sekarang sudah masuk di fase 1? Untuk yang dari luar, produk dari luar diuji di Indonesia. Untuk produk dari luar itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, jadi misalnya Cina bikin vaksin. Ya, di samping diuji di Cina, mereka melakukan pengujian di Indonesia. Sehingga kalau kemudian hasilnya itu baik ya, di Cina dan di Indonesia, maka otomatis bisa digunakan di Cina maupun di Indonesia. Termasuk 13 tipe tadi ya? Ya barangkali itu ya. Barangkali 13 itu ya, karena tentu kita juga baru bisa mengira-ngira ya kira-kira bahwa. Karena ini virus COVID ini juga mutasinya cepat sekali. Ya, makanya kita agak kejar-kejaran memang. Dia ini virusnya pandai sekali ya. Dia belajar di mana sih dia? Dia pandai berkamuflase. Ya baik. Belajar sama Pak Budi lihat. Yang bisa bergerak cepat ya. Iya, mobilitasnya sangat tinggi sekali gitu ya. Dari habis subuh loh Pak sampai sekarang loh Pak. Sudah 3 live loh. Iya, coba bayangkan. Ya kira-kira demikian lah ya. Jadi terima kasih Pak Arkom ya.
Baik, menarik. Dari Indonesia pun sudah mulai proses untuk menguji vaksin ya, bahkan di fase 2, fase 1, fase 2. Oke, nah pertanyaan kembali masyarakat tentu berharap bahwa vaksin segera hadir ya. Tapi tadi pesannya Pak Argo menarik itu. Jangan sampai kita terjebak pada statement bahwa Eropa sudah menemukan vaksin. Jadi berbeda dengan tipe yang ada di Indonesia ini. Nah, Dr. Ranti tadi menarik ketika tadi menyampaikan tentang bahwa virus ini pinter loh, mutasinya luar biasa. Sebenarnya bagaimana sih virus ini bermutasi? Ya, kalau mutasi itu kan memang karena virus kan hidup ya, istilahnya makhluk hidup. Nah, sehingga dia juga akan beradaptasi nih dengan misalnya dengan kondisi tubuh hostnya kayak gitu. Jadi kan? Karena Indonesia itu berbagai macam suku, maka juga mereka juga menyesuaikan dengan sukunya masing-masing. Iya, jadi memang virulensinya juga akan berbeda-beda seperti itu ya. Apalagi kemarin juga ada berita yang menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 yang di Jawa Timur ini ternyata dia mutasinya lebih banyak lagi, lebih cepat lagi seperti itu. Jadi dan kalau ngomongin tentang vaksin kan sebenarnya itu adalah tindakan pencegahan ya. Jadi sebenarnya kita masih punya PR untuk mencegah dan untuk mengobati gitu. Jadi selain vaksin itu kan hanya di pencegahan ya. Dan nanti setelah ini kita baru bilang obatnya apa gitu ya. Baik, jadi kita masih berharap bahwa satu fase lagi segera akan dilalui, semoga begitu ya. Sehingga tahun ini paling nggak sudah akan didapatkan vaksin untuk COVID, harapannya akhir Desember ya. Jadi, nah sekarang lanjut nih, terkait dengan kemudian resiko. Sebenarnya kalau dalam konteks penelitian untuk menguji vaksin kan tentu tadi ya, menggunakan orang. Ada nggak sih resiko yang dialami yang bersangkutan? Ya pasti ada Pak Budi. Nah makanya untuk uji klinik ini sebenarnya kan izinnya itu juga sangat ketat ya, dimana kalau seseorang atau peneliti ingin melakukan uji klinis ya, apalagi terkait vaksin itu nggak bisa sendiri, harus bertim, dan itu juga harus nanti lolos uji etik dulu namanya, uji etik, nanti dilihat apakah ini cocok atau enggak desain penelitiannya seperti itu. Nah baru kalau nanti sudah lolos uji etik seperti itu, nah baru bisa dilaksanakan. Baru diperbolehkan ya. Tentu dengan pengawasan yang ketat ya, sehingga risiko bisa dikontrol dengan baik dan keselamatan yang bersangkutan juga tetap bisa dijamin lah begitu kira-kira ya. Oke, jadi para pemirsa, kira-kira vaksin ya kita berharap bahwa kalau kita dengar dari paparan dua narasumber kita tadi bahwa sebenarnya ada harapannya. Ada harapan baiklah ke depan karena kita sudah sampai di fase 1-2 menguji vaksinnya ini, dan berharap nanti kalau sampai di fase 3 lolos, fase keempat lolos, maka bisa jadi kemudian insya Allah di tahun ini semoga vaksin itu sudah dapat kita dapatkan. Kira-kira demikian ya. Walaupun kemudian juga akan menjadi bahan diskusi yang menarik itu dengan 13 tipe COVID tadi itu ya, apakah memang sudah bisa untuk memenuhi 13 tipe tadi itu. Oke, pertanyaan sekarang adalah kalau vaksin sudah, lalu berbicara mengenai obat. Jadi vaksinnya sudah, lalu obatnya. Kira-kira kalau kita berbicara mengenai proses, tadi proses vaksin sudah kita diskusikan dari preklinik sampai dengan klinik. Lalu sekarang kalau vaksin sudah ada, bagaimana proses penemuan obatnya, Mbak Ranti? Ya. Sebenarnya kalau penemuan obat sama aja ya prosesnya dengan penemuan vaksin. Jadi urutannya harus preklinik dulu baru uji klinik. Nah sekarang terapi yang dilakukan ya teman-teman di rumah sakit, mungkin dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis paru gitu, mereka hanya simptomatis ya, simptomatis. Jadi misalnya ada batuknya, ada demamnya, ada sesak nafasnya seperti itu. Tapi memang tidak menuju ke untuk pembunuh COVID-nya itu gitu kan. Padahal kan harusnya ada antivirus ya, antivirus yang nanti dia bisa menghilangkan atau mengeradikasi dari si SARS-CoV-2-nya itu. Kalau selama ini yang digunakan oleh para dokter untuk melakukan terapi tindakan penyakit. Nah ini memang masih terus berjalan ya Pak Budi. Jadi waktu kemarin-kemarin kan sempat kloroquine gitu ya. Kloroquine itu kan sebenarnya dia pernah digunakan untuk obat malaria ya, yang ternyata awal-awal dulu itu ternyata ini bisa nih digunakan untuk COVID seperti itu, tapi ternyata efektivitasnya juga nggak bagus gitu. Dan penggunaan kloroquine yang memang dia diindikasikan untuk malaria, kemudian dipakai untuk
COVID itu namanya off-label. Jadi ada nama istilah untuk penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasinya, ya itu namanya obat off-label gitu. Tapi ternyata dari hasil penelitian atau hasil observasinya itu tidak menunjukkan hasil yang optimal. Nah sampai saat ini mungkin yang bisa dilakukan ini yang lagi tren adalah plasma konvalesen. Jadi itu kita diskusikan. Nanti kita akan jeda dulu selepas iklan yang satu ini. COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, hari ini sekali program acara Muhammadiyah COVID-19 Comment Center pimpinan pusat Muhammadiyah siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat dalam visi ataupun program sendiri, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Kafaninoto itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Baik, kita tiba di segmen akhir Healthy Corner. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita dengan dua narasumber kita. Pak Arkom. Ya, ini tadi sempat terpotong sebenarnya di Bu Ranti ya. Bu Ranti mau menyelesaikan tadi statementnya tadi. Kalau mau diselesaikan dulu. Kalau nggak saya ke Pak Arkom. Iya, mau. Oke, baik ke Pak Arkom. Jadi tadi vaksin sudah, tapi Pak Arkom kayaknya Pak Arkom sudah punya data-data terbaru nih yang mau disampaikan juga ke pemirsa. Ya, jadi kita patut bersyukur bahwa ternyata negara-negara besar itu juga cepat di dalam merespon COVID ini ya, sehingga
akhir-akhir ini sudah dilaporkan untuk uji fase 3 antivirusnya. Ya. Ini obat yang sekarang cukup lumayan efektif itu adalah remdesivir itu. Ya. Artinya ini ya berbicara mengenai penemuan obat ya. Iya. Kuratifnya ya. Iya. Ini untuk kuratifnya. Jadi ini penelitian sudah sampai ke fase 3 dan awalnya dia di fase 3 ini dia diberikan dalam 2 bentuk ya. Ada yang diberikan 5 hari atau 5 atau 7 hari ya, ada yang 10 hari. Nah kemudian yang efektif memang yang diberikan 10 hari dan ini sudah dilaporkan kemarin pada pasien sebanyak 1063 dari banyak negara. Itu hasilnya cukup bagus ya. Kalau kebetulan ini kemarin saya buka karena saya harus membahas soal. Oke. untungnya kalau hari ini mahasiswanya menyimak ini sudah tahu jawabannya. Iya. Soalnya sudah diberikan di situ ya. Saya sudah nggak ngambil soalnya. Sudah selesai. Jadi untuk pasien-pasien COVID dengan infeksi saluran pernapasan bagian bawah ya, yang memang termasuk terindikasi COVID dengan COVID berat ya. Dengan remdesivir ini ternyata cukup menjanjikan. Alhamdulillah. Artinya dia akan memiliki masa kesembuhan lebih cepat dibandingkan kalau tidak diberikan remdesivir gitu, ya. Terus kemudian dengan kejadian efek samping yang lebih ringan ya, kejadian yang tidak ringan lebih ringan. Jadi misalnya gejala-gejala memberat itu lebih ringan dibandingkan kalau yang tidak dapat. Meskipun untuk angka kematian akhir ya, mortalitas rate-nya relatif hampir sama, tapi sebetulnya hampir bermakna karena signifikansinya sudah hampir kurang dari 0,05 untuk kelompok itu. Artinya memang ya ini ada harapan di situ dengan remdesivir itu. Dan ini cuman sekali lagi ini juga penelitiannya masih di Eropa ya. Ya, jadi yang punya uang di sana mungkin ya. Ya ini lagi-lagi kembali kita memang ini di Eropa ya. Dan nah kalau kita tadi Pak Arkom kan sudah menyampaikan bahwa belum tentu yang di Eropa itu sama dengan Indonesia. Nah kalau obat sendiri gimana? Ya, kalau obat relatif ya. Sama ya. Karena dibanding vaksin ya. Kalau obat kan kalau memang dia sudah efektif untuk satu virus yang itu mungkin katanya kemungkinan besar dia akan efektif. Beda dengan vaksin. Karena vaksin itu spesifik ya. Jadi coding untuk menjadi tadi yang namanya agen imogenitas itu ya, yang kita kenal dengan epitope itu. Epitope itu kan biasanya diambil yang model vaksin terbaru itu kan hanya diambil potongan sekuen dari suatu RNA, sekuen genom dari RNA virus itu. Nah itu kalau sangat spesifik di situ. Jadi kalau misalnya itu diambil dari satu strain virus yang ternyata tidak menyebar ke Indonesia ya otomatis tidak akan berguna. Itu seperti sulitnya kita menemukan vaksin demam berdarah. Pada waktu itu ya? Iya, sampai sekarang kan masih sulit juga, meskipun sekarang sudah uji klinik ya beberapa. Sampai sekarang vaksinnya juga belum ya? Ya, belum stabil ya, artinya belum stabil, tapi sudah. Padahal demam berdarah sudah lama sekali. Iya. Itu penelitiannya sudah tahun berapa itu? Sejak tahun 80-an. Dan sebenarnya juga mengglobal juga kan demam berdarah. Iya. Jadi sebetulnya kalau natural, alamiah, penelitian vaksin itu butuh ya 20-an tahun paling cepat. Berapa? 20-an tahun. Lama sekali ya? Iya, lama banget. Karena ini menjadi cepat karena ini menjadi pandemi ya. Sehingga beberapa negara itu memberikan fasilitas khusus untuk pengujian. Sehingga misalnya fase 1, fase 2 itu bisa jadi paralel. Menjadi skala prioritasnya hampir semua negara ya. Iya. Jadi kalau kemudian daftar urutnya untuk pengujian vaksin di beberapa virus yang lain ini COVID didahulukan ya, langsung ya, jalan tol gitu udah ya ini dulu pokoknya, yang lain nanti dulu. Ya harus begitu. Karena ini menjadi masalah bersama seluruh dunia dan kalau misalnya ini belum tuntas di masih ada sumber pusat pencemaran pusat COVID di dunia itu juga akan kemungkinan dunia yang lain akan kena gitu. Sehingga ini harus bareng-bareng menyelesaikannya. Gitu. Baik, saya ke Bu Ranti ya. Jadi kira-kira bahwa vaksin dan obat berkejaran ya, preventif, pencegahan dan kuratif kejaran. Akan lebih cepat ditemukan obatnya apa pencegahannya? Wah ini pertanyaan yang sulit dijawab ya. Menurut pandangannya Bu Ranti ya. Ya harapannya sih semuanya bisa cepat bisa bareng, karena kan
kalau misalnya cuman kuratif aja, nanti preventifnya sumber penularannya itu akan terus seperti itu. Karena sebenarnya preventif itu lebih baik sih ya daripada kuratif, karena kalau misalnya seseorang itu sudah terinfeksi, otomatis kan nanti ada mungkin ikutan yang lain, kayak komplikasi-komplikasi dari penyakitnya dan lain-lain seperti itu, dan itu akan lebih kompleks lagi nanti untuk tata laksananya gitu. Dan kalau nanti bisa ditemukan vaksin, nanti mudah-mudahan seluruh masyarakat bisa dilakukan vaksinasi gitu, nanti akan terbentuk suatu herd immunity gitu. Seperti dulu waktu di SD itu ya, semuanya dikasih vaksin. Iya, kayak campak ya. Kan, ya. Jadi mungkin nanti ya seperti itu ya Pak Arkom ya. Ya modelnya begitu ya. Jadi langsung kemudian vaksinasi massal gitu ya. Massal, ya. Dan harapannya gratis ya. Iya, ya harus gratis. Kalau massal biasanya gratis. Iya. Itu menjadi lagi mengenai gratis kan itu juga berhitung mengenai pembiayaan negara. Iya, betul. Kita tahu negara kita juga sekarang seperti ini ya Pak Arkom ya. Oke, baik. Tapi kembali ke Bu Ranti. Kalau menurut Bu Ranti sendiri, Dokter Ranti sendiri, kira-kira menurut Dokter Ranti, kan ini udah fase 3 itu ya. Kira-kira di bulan apa atau di tahun apa kira-kira kemudian vaksin dan obat ini akan ditemukan? Dalam hitungannya Dokter Ranti ya? Harapannya mungkin mudah-mudahan ya Desember ini kira-kira bisa nggak ya Dok? Desember harusnya sudah bisa. Harusnya ya. Karena sebetulnya kan apa sih tantangan dan hambatannya ketika kemudian mempercepat dan memperlambat proses penemuan ini Pak Arkom? Ya sebetulnya kalau kita bicara obat dan vaksin itu nggak bisa mempercepat atau memperlambat kan, harus hati-hati. Iya, harus hati-hati. Gitu. Jadi penelitian yang paling ketat untuk menjaga keamanan risk itu ya, jadi risikonya itu yang selalu jaga itu penelitian kesehatan. Obat dan vaksin itu. Ya, artinya tetap kan kita bisa memperhitungkan waktu ya kalau begitu ya, karena kemudian bahwa uji ini akan butuh sekian bulan dan seterusnya gitu. Cuman yang kita punya optimisme itu kan sebetulnya natural atau perjalanan alamiah penyakit ini bukan penyakit yang panjang seperti TBC gitu. Tapi ini adalah penyakit yang berjangka pendek ya. Artinya 14 hari misalnya itu adalah klinis gitu ya. Nanti kalau diobati mungkin ada yang 1 bulan sembuh, ada yang 2 bulan sudah sembuh, dan bahkan ada yang 1-2 minggu sudah sembuh begitu ya. Yang 2-3 bulan itu yang sembuh itu kan yang berat sekali itu. Mungkin gitu. Ada komplikasi. Nah, sehingga mungkin ya kalau sekarang bulan Juli kemudian fase 3 ini sudah tuntas nanti di akhir Juli ya mestinya bisa di-approve kira-kira September. Jadi bukan ditemukan tapi di-approve karena dia sudah ada barangnya gitu. Jadi nanti bisa di-approve oleh FDA atau kemudian dikomando oleh WHO sehingga mungkin September Oktober mungkin kalau untuk remdesivir itu bisa artinya paling nggak Desember itu tadi mungkin sudah vaksin dan obatnya mungkin sudah harapannya sudah di launching gitu lah ya. Sudah bisa digunakan secara massal ya. Harapannya begitu. Baik. Tadi menarik ketika Dokter Ranti sempat menyinggung mengenai herd immunity ya. Jadi kalau vaksin sudah ditemukan maka kemudian akan muncul herd immunity ya. Apa sih herd immunity? Jadi kalau herd immunity itu kan orang yang sehat ya, dia akan melindungi orang yang sakit atau yang rentan ya. Jadi herd immunity ini sebenarnya bisa didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan vaksinasi, yang kedua dengan kekebalan alami. Nah, tapi kalau untuk yang kekebalan alami ini seseorang harus terinfeksi dulu oleh penyakit tersebut gitu, baru nanti dia akan terbentuk antibodi, kemudian muncul kekebalan alaminya. Nah, tapi kalau tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau sudah terinfeksi kan kita nggak bisa menjamin nih, nggak ada komplikasi-komplikasi ikutan lainnya gitu. Jadi kalau untuk herd immunity sebaiknya memang didapatkan dari vaksinasi gitu. Itu lebih baik ya? Itu akan lebih baik ya. Lalu terakhir ini kira-kira Dokter Ranti, karena tentu vaksin dan obatnya masih jauh dari panggang dan api gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Masyarakat secara umum itu. Ya kalau untuk saat ini ya lebih baik lakukan tindakan preventif, yaitu dengan lakukan pola hidup bersih dan sehat ya. Jangan lupa cuci tangan gitu kan. Kemudian makan makanan yang bergizi, pakai masker, jaga jarak. Ya pokoknya semua yang ada di protokol pencegahan COVID ini harus didisiplinkan dan menjadi suatu kebiasaan baru tadi. Baik. Pak Arkom sendiri apa closingnya Pak? Singkat Pak Arkom.
Baik, jadi mungkin ini yang harus menjadi perhatian lebih bagi masyarakat ya. Jadi tidak hanya yang, kalau kemarin kan kita beranggapan bahwa virus ini menyebar dengan droplet. Tapi kan itu sudah direvisi oleh WHO ternyata dengan airborne. Ya, jadi penyebarannya lebih leluasa ya. Jadi tidak hanya lewat droplet. Jadi kalau kita di dalam satu ruangan kemudian ada satu orang yang positif, maka sebetulnya satu ruangan itu bisa ini. Sehingga menggunakan masker itu harus setiap saat. Gitu. Dimanapun kapanpun ya. Iya, karena kita nggak tahu karena kebetulan di Indonesia ini yang tanpa gejala kan cukup banyak. Gitu. Terima kasih Dr. Apong telah bersama dengan kami di Health Corner, juga dengan Dr. Ranti. Luar biasa statementnya, bagus sekali tadi mencerahkan kita semuanya. Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kiranya demikian Health Corner kita di pagi hari ini. Kita akan bertemu di program Health Corner berikutnya. Saksikan terus di program Health Corner untuk edukasi kesehatan masyarakat Indonesia. Mohon maaf sekali lagi, Lafan, kita kembali di lain acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.